Halo Jongmeten, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal dari buku Progress Tryout ke-8 Proses Intent Subtes Pengetahuan Kuantitatif pada tahun ajaran 2024-2025. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulisan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, jika P sama dengan 5, nilai dari P pangkat negatif 3 ditambah P pangkat negatif 2 ditambah P pangkat negatif 1 dibagi dengan P pangkat 2 ditambah P ditambah 1 adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal ini tinggal kita substitusikan nilai P-nya dengan 5 ya. Substitusi itu artinya mengganti nilai P dengan 5. Maka kita bisa langsung tuliskan saja. Berarti 5 pangkat negatif 3 ditambah dengan 5 pangkat negatif 2 ditambah dengan 5 pangkat negatif 1 kita bagi dengan 5 pangkat 2 ditambah dengan 5 ditambah dengan 1 ya. Kemudian kita bisa selesaikan teman-teman yang bagian atasnya karena pangkatnya negatif. Karena pangkat negatif itu kalau kita ingat sifat yang inilah. Ketika saya punya pangkat A pangkat negatif N itu kita bisa ubah menjadi 1 per A pangkat N yang mana berarti artinya kita bisa buatkan pangkatnya menjadi positif dengan membalik posisinya ya. Yang tadinya di atas jadi di bawah gini. Gitu. Sehingga kita bisa tuliskan di sini berarti 1 per 5 pangkat 3 ditambah dengan 1 per 5 pangkat 2 ditambah dengan 1 per 5 ya. Dibagi dengan 5 pangkat 2 ditambah 5 ditambah 1. Oke, kita bisa hitung di sini 5 pangkat 3 itu sama dengan 125 ya. Berarti 1 per 125 ditambah dengan 1 per 5 pangkat 2 itu 25 ditambah dengan 1 per 5 dibagi dengan 5 pangkat 2 kita ganti 5 pangkat 2 nya jadi 25 ditambah 5 dan ditambah 1. Oke, kita samakan penyebutnya yang atas teman-teman ya. Di atasnya KPK dari 125, 25 dan 5 itu berarti sama dengan 125 ya. Karena 125 itu membagi 3-3-nya. Sehingga 125 bagi 125 pasti 1. 125 bagi 25, 5 ya. Berarti di sini 1 ditambah 5 ditambah dengan 5 pangkat 2 atau 25. Kita dibagi dengan 25 ditambah 5 ditambah 1. Kalau kita lihat bentuk atas dan bawahnya sama teman-teman, bisa kita coret ya. Maka kita bisa tuliskan 1 sama dengan 1 per 125. Gitu, jawabannya berarti yang B. Gampang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Di nomor 2, di sini 4 dibagi 1 per 3 tambah 1, kita bisa selesaikan dengan menyelesaikan bentuk bawahnya dulu, yaitu penyebutnya kita samain ya. 3 dikali 1, 3 ya. Tambah dengan 1, jadi 4, berarti di bawahnya jadi 4 per 3. Atasnya jadi 4, 4 bagi 4 ya 1. Dikali 3, berarti sama dengan 3 teman-teman. Jawabannya berarti yang D. Kita lanjut di nomor 6, nomor 3. Di sini kita punya 6 pangkat N kurang dari 36 pangkat 10. Tentukan nilai N terbesar yang mungkin. Dan harus bulat N-nya. Berarti 6 pangkat N-nya tulis ulang, dikurangi kurang dari 36-nya kita ubah menjadi 6 pangkat 2 ya. Dipangkatkan dengan 10. Kalau pangkat dipangkatkan maka artinya dikali, berarti 2 dikali 10 berarti 6 pangkat 20. Sehingga kalau basisnya udah sama-sama 6, maka kita bisa langsung klaim bahwa N-nya kurang dari 20. Cari bilangan terbesar bulat yang kurang dari 20. Maka N sama dengan 19, jawabannya berarti yang E. Gitu teman-teman ya. Lanjut di nomor 4. 5 tahun lalu usia putri kali usia Lala. Tahun ini jika usia putri adalah 19 tahun, maka usia Lala adalah berapa? Jadi di sini berarti coba kita misalkan dulu ya. Misalkan misal usia putri
saat ini adalah P dan usia satu laginya Lala ya. Saat ini misalkan L aja ya biar gampang. Gitu. Nah, katanya 5 tahun lalu usia Putri kali usia Lala, berarti P itu karena 5 tahun yang lalu ya. Kita tulis deh 5 tahun lalu. Sehingga P usia Putri yang sekarang dikurangi 5 tahun yang lalu sama dengan K usia Lala dikurangi 5 tahun yang lalu gitu loh. Kemudian karena di sini nilai P-nya sama dengan 19, maka tinggal kita substitusiin aja teman-teman. 19 dikurangi 5 sama dengan K dikali L-5 ya. Berarti di sini sama dengan 14. Langsung aja per K sama dengan L-5. Sehingga karena yang ditanyakan adalah Lala, maka L sama dengan 14 per K ditambah dengan 5 ya. Berarti jawabannya yang C. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 5. Oke, diketahui A1 dan A2 dan seterusnya dengan A1 sama dengan 2, kemudian A2-nya sama dengan 3, dan diketahui bahwa AN sama dengan AN-1 dibagi AN-2. Untuk N semua bilangan bulat N positif dengan N lebih dari sama dengan 3, berapakah nilai A8? Berarti kita bisa mulai dengan ini ya, kita cari polanya dulu. Tadi kan kita udah tahu, kita tulis dulu deh. Di nomor 5 itu A1-nya sama dengan 2, A2-nya sama dengan 3. Nah, kita cari A3-nya. A3-nya berarti kan N-nya sama dengan 3 ya. Kita ganti N sama dengan 3 aja. Kalau N sama dengan 3, maka otomatis A3 sama dengan 3 dikurangi 1, berarti A2 dibagi dengan A1 sesuai dengan rumus AN-nya ya. Nah, kita bisa substitusikan A2-nya sama dengan 3, A1-nya sama dengan 2, berarti A3-nya sama dengan 3/2 teman-teman ya. Diingat-ingat. Sekarang kita lanjut ke N sama dengan 4. Berarti A4 sama dengan A3 dibagi A2 ya. Berarti kita bisa tuliskan 3/2 dibagi dengan A2-nya 2. Sehingga ini akan sama aja 6 6 per berapa ini? 3/4 ya. Oh sorry, A2-nya di sini 3. Gitu. Oh ya berarti setengah ya kalau kayak gini ya. Gitu. Kemudian kalau N-nya sama dengan 5, maka A5 sama dengan A4 dibagi A3. A4-nya 1/2, A3-nya 3/2. Berarti ini sama-sama per 2 ya, berarti habis sama saja 1/3. Gitu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ketika N sama dengan 6. Agak turun kali ya, biar ngemuat. Berarti kalau N6 maka jadinya A6 sama dengan A5 dibagi dengan A4. A5-nya 1/3 dibagi dengan A4-nya sama dengan 1/2 ya. Maka ini sama dengan 2/3. Kemudian N sama dengan 7. Berarti A7 sama dengan A6 dibagi A5. Berarti 2/3 dibagi dengan A5-nya 1/3. Ini berarti akan sama saja dengan 2. Nah, kalau kita lihat polanya setelah sudah sampai N sama dengan 6, balik lagi ke N sama dengan 7, balik lagi ke A1 teman-teman. A7 nilainya sama dengan A1, maka otomatis A8-nya kayak A2 ya. Di N sama dengan 8 atau A8-nya otomatis sama dengan 3. Teman-teman kalau mau hitung silakan, hasilnya pasti sama, atau kita liatin polanya juga pasti sama ya. Berarti A8-nya sama dengan 3, berarti jawabannya adalah yang E ya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Ke nomor 6, jika PK sama dengan 12K,
dibagi dengan 1 plus 3K, berapakah nilai 15K? Sehingga PK sama dengan sepertiga P2. Oke, berarti coba kita hitung dulu P2-nya ya. Kita cari P2-nya. P2 sama dengan berarti 12 dikali 2 ya. Dibagi dengan 1 ditambah 3 dikali dengan 2. Kita ganti nilai K-nya dengan 2 teman-teman ya. Kita masukin ke sini. Sehingga hasilnya berarti di sini 24 ya. 12 kali 2 ditambah 3 kali 6 kan 3 kali 6 kan 6. 3 kali 2 6 maksudnya. Tambah 1 sama dengan 7. Kemudian katanya di soal itu PK sama dengan sepertiga dari P2. Berarti kita bisa masukin tuh sepertiga dari PK-nya. Atau sorry, PK-nya dulu deh berarti nulisnya ya. PK sama dengan sepertiga dari P2. Kita tahu P2-nya ada di atas ya, yaitu 24/7. Kita bisa bagi 24 bagi 3 itu sama dengan 8 ya, berarti PK-nya sama dengan 8/7. Oke, berarti ini adalah nilai dari PK-nya. Kita substitusikan lagi ke sini teman-teman, ke nilai dari PK yang sebenarnya. Berarti kita tuliskan ya, PK sama dengan 12K dibagi 1 ditambah 3K. Nah, PK-nya kita ganti 8/7 aja. Jadi 12K per 1 tambah 3K. Kita kali silang 12 dikali 7. Berarti 84K. Sama dengan 8 dikali 1, 8. 8 dikali 24K. 84 dikurangi 24, maka 60K. Sama dengan 8. Kita bagi dengan 4 ya, berarti 15K sama dengan 2. Berarti jawabannya udah ya, karena di soal mintanya ya 15K. Ini sudah 15K. Ya udah, 15K sama dengan 2, berarti jawabannya yang E teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Oke, di soal nomor 7 barisan 18, X2 dan Y adalah barisan geometri dengan perbandingan positif. Ingat ya, di sini perbandingannya positif, maka nilai R-nya pasti positif. Gitu, berarti maka barisannya positif ya. Kemudian suku kelima barisan tersebut berapa? Sebelum mencari suku kelima berarti cari dulu R-nya. Kita ingat bahwa barisan geometri itu pasti hubungannya dengan rasio teman-teman ya. Rasio itu kita bisa dapatkan dari U2 dibagi dengan U1 yang akan sama dengan U3 juga dibagi dengan U2 ya. Berarti kita bisa kali silang U2 dikali U2, berarti U2 pangkat 2 sama dengan U1 dikali U3 ya. U2 nya dalam hal ini adalah X pangkat X, berarti dibangkitkan 2, U1 nya 18 dikali U3 nya 2, maka ini sama dengan 36 ya. Di X pangkat 2 nya sama dengan 36, maka X nya sama dengan akar dari plus minus 36, yaitu sama dengan 6. Maka X nya plus minus 6, kita pilih yang positif ya, X sama dengan 6 aja. Kalau X nya sama dengan 6, maka kita bisa dapatkan nilai R-nya. R-nya itu berarti 6 dibagi 18 ya, itu sama dengan sepertiga. Sehingga kalau kita mencari U5, kita bisa dapatkan dari U4 dikali dengan R aja. U4-nya kan Y. Y itu kita bisa cari ya. Cari U4-nya dulu berarti. U4 aja, U4-nya itu sama dengan U3 dikali R lah ya. Gitu, U3-nya di sini 2 dikali R-nya sepertiga. Maka U4-nya sama dengan 2/3 teman-teman. Tinggal kita lanjut nyari U5. Nyari U5-nya berarti U4 dikali R lagi. Berarti 2/3 dikali dengan R-nya 1/3. Sehingga kita bisa dapatkan U5-nya sama dengan 2/9. Jawabannya berarti yang C. Gitu ya. Lanjut di soal nomor 8. Di soal nomor 8 masih sama soalnya. Tinggal kita bisa dapatkan nilai X tambah 6Y-nya dari soal sebelumnya aja ya. Di soal sebelumnya X itu sama dengan 6. Kemudian Y itu bisa didapatkan dengan suku keempat. Suku keempat di soal sebelumnya itu dapat 2/3 ya. Maka Y-nya sama dengan
U4 atau sama dengan 2/3. Tinggal kita bisa dapatkan X ditambah 6Y. Kita tuliskan aja ya, berarti 6 ditambah 6 dikali 2/3 teman-teman ya. 6 dibagi 3 itu 2. Ya, berarti 2 dikali 2, 4. 6 tambah 4, 10. Jawabannya berarti yang D. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 9. Di soal nomor 9 masih sama soalnya, cuman di sini diminta untuk mencari barisan geometri jumlah tahingga barisan geometrinya. Berarti rumus jumlah tahingga itu sama dengan A dibagi 1 min R ya. Dengan catatan R-nya itu kurang dari 1, tapi lebih dari 0 juga. Sehingga ini buat catatan aja ya. Tinggal langsung aja kita masukin teman-teman. S tahingganya berarti dalam hal ini kan A-nya sama dengan 18. R-nya itu kan kita bisa dapatkan dari soal sebelum, dari pembahasan sebelumnya, yaitu sama dengan 1/3 ya. Berarti 18 dibagi dengan 1 dikurangi 1/3. Ingat ya, di sini ada 1/3, berarti 3 dikali 1, 3 dikurangi 1, 2, berarti 18 dibagi 2/3. Itu sama saja 18 bagi 2, 9. Dikali 3 sama dengan 27 ya. Jawabannya berarti yang E. Gitu teman-teman, mudah ya untuk soal nomor 8 dan 9. Lanjut nomor 10. Setengah lingkaran berpusat di D dengan ABC pada lingkaran panjang A ke B adalah 6. Kita tuliskan dulu di sini 6. Dan AB-nya sama dengan dia 6. Berapakah sudut BAC? Berarti yang ini ya. Nah, kalau kita lihat-lihat, karena D itu pusatnya dan sudut B itu menghadap diameter AC. Karena menghadap diameter AC, otomatis dia pasti merupakan sudut siku-siku, teman-teman. Karena karena ketika sudut sudut kelilingnya itu menghadap diameter, maka sudut keliling itu besarnya pasti setengah dari si diameternya. Sudut diameter itu kan 180, setengah dari 180 kan pasti 90. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini garis DB itu sama dengan garis DC, yang mana mereka sama-sama jari-jari, sehingga ini panjang ini sama. Karena dia merupakan segitiga sama kaki, otomatis sudut-sudutnya juga pasti sama. Di sini 180 kita kurangi dengan 60, yaitu 120 ya, dibagi dengan 2. Maka nilai sama dengan 60, jadi di sini 60, di sini 60. Maka dia pasti segitiga sama sisi, sama-sama 60. Nah, karena segitiga kan totalnya 180 ya. Di sini 60, di sini 90. Ya, sini 90, sini 60, otomatis di sininya di BAC-nya pasti sudut sisanya yaitu 180 kurangi 90 kurangi 60, maka nilai sama dengan 30 derajat. Jawabannya berarti yang C. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Karena modalnya nggak banyak, ini materinya materi SMP semua. Kita lanjut soal nomor 11 ya. Setelah setengah lingkaran berpusat di D, masih sama ya. Sekarang cari panjang A ke C. Dari panjang A ke C, kita bisa manfaatkan segitiga ABC tadi ya. Kita coba buatkan dengan gambar yang tegak aja ya, berdiri ya. Biar kelihatan. Nah, di sini misalkan sudut B, kemudian sudut A dan sudut C-nya di sini. Dan kita tahu di soal sebelumnya bahwa sudut C itu sama dengan 60 dan sudut A-nya 30 ya. Oke, kalau kita mencari tadi AB-nya 6 ya, di sini 6. Kalau kita mencari AC, kita bisa manfaatkan sisi depan dan miring ya. Berarti kita bisa manfaatkan sin aja, sin 60. Sin 60 derajat sama dengan depan per miring, depannya AB, miringnya AC. Berarti AB-nya 6 dibagi AC sama dengan sin 60. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 ya. Sehingga AC sama dengan 6 dibagi setengah akar 3. 6 dibagi setengah sama dengan 12 dibagi akar 3.
Nah, 12 bagi 3 itu 4 dikali akar 3. Jawabannya berarti yang C. Gitu ya. Ini kita lakukan proses ini tuh sama aja dengan perkalian sekawan teman-teman, dirasionalkan. Atau kalau mau pakai cepatnya tinggal 12 aja dibagi 3 jadi 4. Kemudian akar 3-nya kita tulis ulang. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 12. Soal 12 masih sama ya soalnya, cuman di sini yang ditanyakan adalah segitiga ABC-nya. Seperti tadi kita bisa dapatkan ya bahwa AB-nya tadi kan 6, BC-nya tadi itu apa sih yang dicari? AC ya. AC-nya 4 akar 3, berarti tinggal kita nyari BC aja deh. Kalau mau digambar-gambar boleh. Biar kelihatan ya. Jadi sini B, di sini A yang 6 ya. Sini 60. Di sini AC 4 akar 3. Kemudian BC-nya, untuk mencari BC-nya bisa pakai Pitagoras boleh, atau teman-teman mau pakai cara trigonometri juga boleh. Saya pakai trigonometri aja ya. Karena yang dicari adalah BC, maka kita hubungkan antara sisi AB dengan sisi BC, yaitu kita gunakan tangan 60 sama dengan depan per samping. Berarti AB per BC ya. AB-nya 6 per BC. Kemudian akar tangan 60 itu sama dengan akar 3. Sehingga BC-nya sama dengan 6 dibagi akar 3. Ingat caranya kayak tadi ya, 6 bagi 3, 2. Kemudian dikali dengan akar 3. Gitu, biar cepet ya. Kalau ditanyakan luas ABC berarti ya sama aja. Luas ABC itu berarti setengah dikali alas. Alasnya BC, tingginya AB. Ya udah, berarti setengah dikali dengan 2 akar 3. Which is ini habis ya, setengah sama 2-nya. Dikali dengan AB, AB-nya 6. Berarti nilainya akan sama dengan 6 akar 3. Jawabannya berarti yang E ya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor berikutnya. 13. Kata sandi 4 simbol berbeda disusun dari 2 angka dan 2 huruf vokal dengan pola sebagai berikut. Berarti coba kita buatkan 4 slot ya. Untuk soal nomor 13 ini 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini untuk angka, untuk huruf, ini angka dan huruf. Angka pertama harus ganjil, berarti bilangan ganjil yang mungkin dipakai itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena di sini bilangannya nggak disebutkan teman-teman, otomatis bilangan satuan aja dari 0 sampai dengan 0 dari 0 sampai 9. Berarti semuanya mungkin, karena ganjil maka kita tuliskan yang ganjilnya aja. Kemudian angka kedua harus 1, 2. Oke, di sini 1, 2, 3, 5. Maka kita bagi 2 kasus ya. Di sini untuk angka keduanya tuh cuma pakai yang ganjil aja. Berarti ini kasus 1. Ini kasus yang kedua. Kasus 1 itu berarti ini kasus 2-nya 1, 5, 3, 7, 9 ya. Berarti bilangan yang untuk angka keduanya hanya ada angka 2 di sini ya. Kemudian di kasus pertama dulu kita cek ya. Tadi huruf pertama bukan U dan dia merupakan huruf vokal. Huruf vokal selain U itu apa aja? Tapi kayaknya kita sesuaikan yang syarat kedua dulu aja. Huruf keduanya harus E, berarti ini kita tuliskan E, sehingga yang hanya mungkin dipakai itu A, I, dan O ya, hanya ada 3. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, ini ada 3 kemungkinan teman-teman untuk 135. Karena sudah dipakai 1, maka di sini hanya akan bersisa 4 ya. Kemudian E kita pakai dulu, maka 1. Kemudian karena E sudah dipakai, maka sisa 3 ini ya. Berarti tinggal kita tulis 4 dikali 3, 12 dikali 3, 36 ya. Untuk kemungkinan kasus pertama. Kasus keduanya masih sama, berarti di sini ini ada 1 kemungkinan untuk angka 2 doang. Di sini ada 5 kemungkinan. Kemudian di sini harus huruf E, berarti ada 1. Dan di sini A, I, O, berarti ada 3. Tinggal 5 dikali 3, 15 kali 1, 15 juga ya. Kita tambahkan teman-teman. 6 ditambah 5, 11. Sisa 1, tambah 1, 2, tambah 3, 5. Jawabannya 51. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Ini gampang kok soal nomor 13.
Lanjut soal nomor 14. Jika Y sama dengan 4 ditambah X dikurangi 3 pangkat 2, maka nilai Y yang terkecil diperoleh untuk X sama dengan berapa? Ini kita logika aja ya. Biar nilai Y-nya itu adalah nilai yang paling kecil, otomatis di sini ya harus nggak mungkin negatif. Kenapa? Karena di sini pangkat 2 nih. Karena pangkat 2 pasti bilangan di sininya non negatif. Maka bilangan yang paling mungkin dipakai adalah di sininya harus 0. Ya, gitu maksudnya. Agar Y minimum ya. Maka X min 3 pangkat 2-nya harus sama dengan 0. Sehingga X-nya min 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 3. Gitu, jawabannya berarti yang D. Karena kalau kita masukin angka 3 ke sini, berarti kan 0 tambah 4, 4 Y-nya. Kalau kita masukin 4, 4 kurangi 3, sama dengan 1, 1 pangkat 2, 1, 1 tambah 4, masih 5, masih lebih besar dibandingkan si yang Y yang tadi ya. Gimana kalau misalkan X-nya yang 0, berarti kalau 0 dikurangi 3 kan negatif 3, negatif 3 pangkat 2, 9, 9 tambah 4, 13, makin gede dong. Negatif 3 dikurangi, kalau kita pakai negatif 3 kurangi 3, itu negatif 6, negatif 6 pangkat 2, 36, 36 tambah 4, 40, makin gede. Kalau 4 makin gede lagi, jadi yang paling mungkin ya jawabannya adalah D ya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 15. Jika A sama dengan A1B2 dan B-nya A110 dan AB-nya sama dengan 10 A14B. Oke, berarti kita tuliskan dulu ya. AB itu sama dengan A dikali B. Dengan AB-nya itu udah dapat ya 10 dikali A, 10A sorry. 10A14B. Nah, A yang sebelah kiri yaitu A1 B2 dikali dengan B-nya A1 10. Oke, kita selesaikan sebelah kanan aja ya. A dikali A kuadrat. A dikali 1 berarti A ya, plus A gitu ya. Wait, bukan. A1 kali 1 ini berarti ya. 1 kali 1, karena kan gini kan. A dikali A, kemudian 1 dikali 1 gitu ya. Berarti 1. Kemudian A dikali 1A, 1 kali 0, 0. Kemudian B dikali A, BA. AB aja ya. AB. 2 dikali 1, 2. Berarti 2. B dikali 1, B tambah 2 kali 0, 0 ya. Ini berarti udah sama semua teman-teman. Sebelah kirinya kolom kedua udah sama ya. Berarti 10, 14, dan AB. Yang maksud saya tulis ini udah sama nih. Ya enggak? Berarti yang perlu kita cari karena soalnya hanya minta AB, maka kita fokus ke bagian bawah aja. Itu AB ditambah 2 sama dengan 14. Maka AB-nya sama dengan 14 dikurangi 2. Itu 12. Jawabannya berarti yang C. Gitu. Kita lanjut soal berikutnya. Diketahui persamaan linear X tambah 2Y sama dengan A dan 2X min Y sama dengan 3 jika A merupakan bilangan positif terkecil, sehingga penyelesaian persamaan tersebut bilangan bulat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan ya informasi yang diberikan. Oke, kita mulai dari tadi kan X tambah 2Y sama dengan A dan 2X min Y sama dengan 3 ya. Kemudian X dan Y-nya harus merupakan bilangan bulat positif. Bilangan bulat lah ya, bilangan bulat. Di sini kan ya. Penyelesaiannya bilangan bulat dan A-nya merupakan bilangan bulat terkecil yang memenuhi syarat tersebut. Oke, langkah pertama berarti kita nyari nilai X dan Y yang membentuk A ya, dalam bentuk A maksudnya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita punya 2X dikurangi Y sama dengan 3. Sehingga Y sama dengan 2X dikurangi 3 ya teman-teman ya. Kemudian kita substitusikan. Substitusikan Y sama dengan 2X min 3 ke persamaan X ditambah 2Y sama dengan A. Berarti X ditambah 2 dikali 2X min 3 sama dengan A. Sehingga kita bisa punya X sama dengan X ditambah 4X dikurangi 6 sama dengan A. Kita bisa hitung ya, berarti 5X dikurangi 6 sama dengan A.
dan maka 5x-nya sama dengan 6 ditambah A. Tahu kalau kita butuh x-nya aja, berarti x sama dengan 6 ditambah A dibagi dengan 5. Ini adalah nilai x-nya, kita ingat-ingat dulu ya, ditandai dulu. Kemudian kita bisa beranjak ke berikutnya. Kita cari nilai y-nya dengan mensubstitusikan nilai x-nya. Kita tadi kan punya ya, di sini nilai y itu sama dengan 2x min 3. Kita coba substitusikan. X sama dengan tadi ya, 6 ditambah A per 5 ke Y sama dengan 2X min 3. Maka Y sama dengan 2 dikali X, 6 plus A ya, kita ganti, per 5 dikurangi 3, sehingga kita bisa punya 2 dikali 6 sama dengan 12 tambah 2A dibagi 5, kurangi 3, samakan penyebut ya, berarti 12 tambah 2A, 5 dikali 3 kan 15 ya, per 5. Sehingga kita bisa punya 2A, Y sama dengan 2A, dikurangi 3 per 5. Gitu teman-teman ya. Sehingga di sini kita bisa mencari nilai A-nya. Nah, agar X dan Y-nya menjadi bilangan bulat, maka pembilang harus habis dibagi dengan penyebut, yaitu 5 ya. Sama-sama harus habis dibagi dengan 5. Di sini berarti syaratnya, kita tulis ya. Syaratnya berarti syaratnya itu X. Untuk X itu berarti A-nya itu A plus 6 harus habis dibagi 5 tadi ya. Bagi 5. Begitu juga dengan Y, yaitu 2A min 3 harus habis dibagi 5 juga. Artinya dia harus merupakan kelipatan 5 gitu loh. Sehingga kalau dia harus merupakan kelipatan 5, otomatis nilai A-nya itu, ininya A plus namanya harus kelipatan 5. Kelipatan 5 yang paling dekat itu kan 10 ya. Berarti kita langsung coba aja. A plus 6 itu harus sama dengan 10, maka A-nya sama dengan 10 dikurangi 6, sama dengan 4. Ini pasti memenuhi. Untuk yang satunya, berarti 2A min 3 juga harus merupakan kelipatan 5. Sehingga kita coba masukin berapa ya? Sama aja ya, berarti misalkan 10 aja dulu. Kalau sama dengan 10, maka ini berarti 2A min 3, ini nggak mungkin ya, berarti kita coba yang paling dekat aja, yang paling dekat misalkan 5. Nah, karena kelipatan 5 kan 5 juga ya, maka 2A sama dengan 8, A-nya sama dengan 4 juga. Nah, ini cocok teman-teman. A-nya bisa sama-sama 4 dan merupakan sama-sama kelipatan 5. Sehingga A yang tepat sama dengan 4. Oh iya, udah dapat nih. P-nya sama dengan 4 ya. Karena P sama dengan 4 dan Q sama dengan 4, maka otomatis P-nya sama dengan Q. Jawabannya berarti yang C ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor berikutnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 17. Ini soal nomor 17 kayaknya jauh lebih mudah dibanding soal yang tadi ya. Manakah di antara pernyataan berikut yang pasti yang benar untuk semua bilangan asli N? Yang perlu kita cek, secara umum bentuk bilangan genap itu akan bentuknya seperti ini. Kalau genap ya, itu sama dengan 2 dikali N. N-nya berapapun pasti hasilnya pasti genap. Karena ininya genap, mau dikali dengan ganjil juga pasti hasilnya genap. Nah, kalau misalnya ganjil, itu bisa kita pakai yang 2N plus 1. Gini ya. Atau 2N min 1 juga nggak masalah sih. Tapi karena di sini N-nya adalah bilangan asli, maka berarti pakainya 2N plus 1 aja. Gitu teman-teman ya. Secara umum bentuknya kayak gini kalau misalkan mencari bilangan genap atau ganjil bentuknya. Sehingga kalau kita bisa lihat, ini pasti bentuknya bilangan genap ditambah 1 pasti akan menghasilkan bilangan ganjil. Ini pasti betul. Ya. Kemudian ini 2 dikali N pasti genap, ini juga pasti genap, genap tambah genap juga pasti genap. Jadi kita aman, lanjut aja. Nah, kemudian yang nomor 3 ini jangan terkecoh ya, kita harus cek dulu apakah dia ganjil atau genap. Kita jabarkan dulu di sini N
plus 1 kuadratnya itu berarti n kuadrat ditambah 2n ditambah 1 ditambah n ya. Berarti hasilnya n kuadrat ditambah 3n ditambah 1. Ini akan menghasilkan bilangan genap, dan ini akan menghasilkan bilangan genap. Kalau dikali berapa ini ya? Kalau misalkan ini karena kalau kita jabarkan, maksudnya tuh gini, kalau kita keluarkan n-nya, jadi nanti n ditambah 3 gitu loh, ditambah 1. Nah ini kan kalau misalkan kita kalikan, nah ini kan kalau kita lihat bentuknya akan membentuk sebuah bilangan genap, teman-teman. Nah bilangan genap tambah 1 pasti bentuknya ganjil. Kalau nggak percaya, coba misalkan n-nya sama dengan 3. Masukin sini, 3 tambah 3, 6. 6 dikali 3 pasti 18, genap kan, tambah 1 jadi 19. Berarti betul, hasilnya ganjil. Kemudian yang keempat, ini pasti bentuknya ganjil juga teman-teman ya. Karena kalau kita jabarkan, maka akan menghasilkan bilangan 1 di belakangnya. K4n kuadrat ditambah 4n ditambah 1. Nah, ini menghasilkan bilangan genap. Nah, ini menghasilkan bilangan ganjil. Genap tambah ganjil pasti ganjil, sehingga ini salah. Sehingga yang tepat hanya ada di poin 1, 2, dan 3. Jawabannya berarti yang A. Gitu teman-teman ya. Oke, itu lanjut di soal nomor 18. Median 7 bilangan 11, 19, 5x, 16. 16, 4, 22 adalah X. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P-nya adalah rata-rata data dan Q-nya adalah X. Berarti X-nya itu median ya. Karena itu adalah median, berarti kita coba buatkan secara urutan ya. Berarti karena X maka dia di tengah-tengah ya. Urutannya itu berarti kita bisa mulai dari 4 yang paling kecil, kemudian 5, 11, baru X ya, kemudian baru 16, 19, dan 22. Ini adalah si mediannya. Kita tulis ya, median sama dengan X. Kemudian si P itu rata-ratanya teman-teman. Karena nyari rata-rata kita bisa dapatkan, kita jumlahkan aja ya, 4 tambah 5, tambah 11, tambah X, tambah 16, tambah 19, tambah 22. Karena di sini ada 7 data, maka dibagi 7. Di sini 4 tambah 5, 9, tambah 11, 20. Kemudian 16 tambah 19, 35 ya. Berapa? Ya, 35, kemudian tambah 22. Berarti berapa ini? Tadi kita tuliskan tadi ya, 20. 4 tambah 5, 9 tambah 11 ya. Kemudian tambah X ditambah 16 tambah 19, 35. Ditambah 22. Dibagi dengan 7. Sehingga kita bisa punya 20 tambah 35 tuh 55, tambah 22, 77 ya. Berarti X barnya sama dengan 77 plus X dibagi dengan 7. Berarti X barnya sama dengan 77 bagi 7, 11 ditambah X dibagi 7. Nah, di sini kita tidak bisa menghasilkan apapun teman-teman. Apakah nilai X-nya lebih lebih menghasilkan berapa, karena medianya itu kan di sini nggak tahu berapa ya X-nya. Kalau kita masukin si X-nya itu 12 bagi 7, ya hasilnya pasti si X bar lebih besar gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita masukinnya si X-nya itu misalkan, tadi berapa X-nya? Misalkan X-nya sama dengan tadi 12 ya, 12 per 7. Oke, ngeceknya gini aja deh. Di sini kan berarti X bar sama dengan 11 ditambah X per 7 ya. Berarti pertanyaannya kan gini aja, berarti apakah 11 ditambah X per 7 itu lebih dari X ya. Berarti kan kita bisa pindah ruas, jadi 11 lebih dari X dikurangi X per 7. Sehingga 11 akan sama dengan lebih dari 7X dikurangi X ya. 7 kali X kan 7X kurangi X berarti 6. 6X per 7. Berarti otomatis kalau kali dikali 7 berarti 77 lebih dari 66X ya. Atau kalau kita bagi berarti 77 bagi 6.
itu berarti X-nya kurang dari 77 bagi 6 berapa ya? 12,8 ya, gitu. Nah, kita cek teman-teman ketika X-nya berapa. Kalau misalkan, karena kan di sini X-nya tuh di antara 11 sampai 16, maka kita bisa cek tuh ketika X-nya sama dengan 12. Kalau X-nya sama dengan 12, maka jadinya ini kan berarti X itu ini ya, apa namanya? X itu medianya. Berarti otomatis rata-ratanya berarti kalau kayak gini kan berarti masukin ke sini ya, atau X-nya 12 itu berarti 11 ditambah 12 per 7 gitu. Sehingga 11 ditambah 12 bagi 7 itu berapa ya? 1,7 kalau nggak salah ya. Berarti di 12,7 ini otomatis si X bar itu kan P ya, ini kan P. Berarti P-nya pasti lebih besar dibandingkan si Q. Kalau X-nya sama dengan 14, maka kita bisa dapatkan X bar-nya sama dengan 11 ditambah 14 dibagi 7, 14 bagi 7 2 ya, 11 tambah 2 sama dengan 13, otomatis P-nya lebih kecil daripada si Q-nya. Nah, ini kan dua buah hal yang bertolak belakang ya, yang satunya lebih besar, yang satunya lebih kecil, maka otomatis informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk menentukan pilihan di atas. Jawabannya berarti yang D ya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 19. Diketahui garis L1 yaitu Y sama dengan MX ditambah B, dan L2-nya yaitu Y sama dengan 2X plus 1. L1 itu kan memotong sumbu X di A 1,0, maka bisa kita tuliskan aja ya. Berarti gimana ya? A 1,0 masukin ke Y sama dengan MX plus B ya, yang L1. Berarti 0 sama dengan M dikali 1 ditambah B, maka M ditambah B sama dengan 0, maka nilai M-nya B. Gini aja deh, negatif B sama dengan M. Negatif M sama dengan B gitu. Sama aja sih. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa, maka kalau kayak gini bisa kita substitusikan lagi ke fungsi yang awal ya. Substitusikan B sama dengan negatif M ke L1, sehingga Y sama dengan MX ditambah B, B-nya kita ganti dengan min M gitu. Gitu teman-teman ya. Pertanyaannya kan apakah kedua garis tersebut berpotongan di kuadran 3? Artinya kalau di kuadran 3 itu kan ada di kuadran 3 tuh, kalau kita gambarkan itu kan ada di ini kuadran 1, kuadran 2, dan ini adalah kuadran 3 kan. Di kuadran 4, kalau di kuadran 3 itu semuanya negatif, otomatis berarti nilai X-nya kurang dari 0 dan Y-nya kurang dari 0 juga gitu ya. Karena titik potong berada pada garis L2 yaitu Y sama dengan 2X plus 1, agar Y kurang dari 0, maka nilai dari 2X plus 1 itu kurang dari 0 juga teman-teman. Maka 2X kurang dari negatif 1, maka X-nya kurang dari negatif setengah ya. Gitu. Dan kita tinggal cari absisnya. Tadi kan kita punya Y-nya kan ini ya, Y pertama. Y keduanya kan yang ini ya. Berarti kita bisa tuliskan tuh. MX dikurangin M sama dengan 2X plus 1. Gitu. Kemudian MX kita kumpulkan dikurangi 2X sama dengan M tambah 1. X-nya kita keluarkan jadi M min 2 sama dengan M plus 1. Sehingga X-nya akan sama dengan M plus 1 dibagi M min 2 teman-teman. Kemudian tadi kan agar titik potong ada di kuadran 3, syaratnya tuh X-nya itu ini ya, yang kita udah cek, yaitu X-nya harus kurang dari negatif setengah. Sehingga M ditambah 1 dibagi M dikurangi 2 harus kurang dari negatif setengah. Kita pindahkan ke kiri ya. Berarti M plus 1 dibagi M min 2 harus ditambah dengan setengah, harus kurang dari 0. Kita samakan penyebut.
Sehingga 2 dikali M-2 sama dengan berarti 2 M plus 1 ditambah dengan M-2 ya. Gitu teman-teman, kurang dari 0. Sehingga kita bisa jabarkan yang atasnya. Kita kalikan 2M. 2 dikali M, 2 dikali 1, 2 ya. Berarti M-2 dibagi dengan 2 dikali M-2. Kurang dari 0, kita bisa hitung 2M ditambah M jadi 3M. Kemudian 2 dikurangi 2 habis, maka ininya berarti 2 dikali M-2 ya. Kurang dari 0. Maka otomatis nilai M-nya itu akan sama dengan 0. Atau M-nya sama dengan 2 teman-teman ya. Kita masukin ke sini semua nih. Sehingga kita bisa bikin garis bilangan. 0 dan 2. Kita coba masukin angka 1 ya. Masukin 1 ke atas. Berarti 3 dikali 1, 3. 1 dikurangi 2, negatif 1. Berarti positif bagi negatif, negatif. Berarti daerahnya tuh akan dapat negatif plus ya. Karena di soal mintanya yang kurang dari 0 itu pasti negatif, maka daerah penyelesaiannya ada di sini nih. Oke teman-teman, artinya nilai M-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 2. Sehingga kita tinggal cek pernyataan 1, ini panjang ya, lumayan panjang ya. Persamaan pernyataan 1 tuh M-nya kurang dari 0. Pada otomatis pasti salah ya. Pernyataan pertama pasti salah. Tapi cukup untuk menjawab meskipun salah. Ya. Kemudian pernyataan yang kedua. Di pernyataan kedua tuh katanya B-nya kurang dari 1. Oke, berarti B-nya kurang dari 1. Kan kita punya bahwa B sama dengan negatif M ya. Berarti kalau kayak gini berarti gimana ya? Negatif M-nya itu kurang dari 1 ya. Otomatis M-nya lebih dari negatif 1 gitu. Nah, M lebih dari negatif 1 itu bisa masuk ke sini, tapi bisa juga keluar dari sini. Kalau M-nya sama dengan berapa ya? 1 sih masih oke ya. Ini masuk. Tapi kalau M-nya lebih dari 2, misalkan 3, ini tidak masuk nih. Nggak mungkin ada 2 kebenaran yang bertolak belakang kayak gini. Pasti tidak cukup. Ya, sehingga pernyataan yang cukup hanya ada 1 doang. Jadi jawabannya berarti yang A saja ya. Oke teman-teman, untuk nomor 19 kita lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 20. Di sini diberikan gambar di bawah ini ya, dengan sudut dengan titik pusat B dan titik-titiknya tuh di A, X, Y, dan C. Pertanyaannya berapakah besar sudut ABC? ABC itu berarti yang ini ya, yang gede ini. Kemudian berarti coba kita analisis pernyataan 1 dulu ya. Di pernyataan 1 itu kan katanya BX merupakan garis bagi dari sudut ABY dan BY merupakan garis bagi dari sudut XBC. Oke, karena di sini BX membagi sudut ABY, maka sudut ABX itu akan sama dengan sudut XBY ya. Coba kita gambarkan pernyataan 1 ini. Berarti kita gambar dulu ya. Tadi kan katanya merupakan garis bagi, otomatis sudut ABX sama dengan sudut XBY, ini sama nih pasti ya. Ini sama persis, meskipun gambarnya beda ya. Misalkan kita sebut ini sebagai X, ini sebagai X lah ya. Nah, dari sini berarti sudut ABY itu sama dengan 2X teman-teman ya. Gitu. Kemudian karena BY juga membagi sudut XBC, maka sudut XBY sama dengan sudut YBC teman-teman. Kita sudah memisalkan ya, tadi XBY sama dengan X, maka sudut YBY juga X juga ini teman-teman. Ini juga pasti sama ya. Sehingga kita bisa tuliskan
sudut YBC-nya sama dengan X, sehingga kalau kita tambahkan berarti sudut ABC itu sama dengan X ditambah X ya, maka nilainya sama dengan 3X. Pertanyaannya, apakah besar sudut ABC-nya bisa ditentukan? Ini tidak bisa ditentukan, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ya bentuknya gini doang, maka nilai X-nya berapa gitu kan ya. Berarti ini tidak cukup untuk menjawab soal. Feeling saya sih harusnya digabung ya. Tapi kita belum tahu, kita cek aja dulu di pernyataan kedua. Di pernyataan kedua katanya besar sudut ABX itu sama dengan 40. Dan kita hanya tahu, kita tulis dulu ya, sudut ABX sama dengan 40. Kita hanya tahu satu bagian sudut, yaitu ABX itu berarti yang kalau kita gambarkan ulang kayak gini, ABX itu berarti yang ini ya. Nah, di sini doang kita tahu 40 derajat. Pertanyaannya, ABC, ya ini nggak akan ketemu teman-teman. Ya, nggak akan ketemu berapa-berapanya. Berarti ini juga tidak cukup. Ya, sehingga kita coba gabung. Nah, kalau kita gabung kayaknya mungkin ya. Karena sudut ABX itu kan tadi kalau dari pernyataan 1 nilainya sama dengan X kan. Dan X-nya sama dengan 40 berarti ya. Sudut ABX-nya kalau dari pernyataan 1 sama dengan X, kalau dari pernyataan kedua sama dengan 40, ya kan? Sehingga kalau kita mau nyari sudut ABC, itu kan bisa kita gabungkan, yaitu 3X. Maka sudut ABC-nya berarti 3 dikali 40 sama dengan 120. Ini bisa menemukan nilai dari sudut ABC-nya teman-teman ya. Sehingga kita bisa jawab pertanyaan tersebut ketika menggabungkan kedua-duanya, berarti jawabannya yang C ya. Gitu teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa didukung channel ini dengan klik like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga kasih feedback positif dengan mengomentari apa yang tadi kita bahas, dengan memberikan semangat ataupun feedback positif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.